Baik, kita lanjutkan ke pembicara terakhir, Dr. Yohan Livia Magdi. Beliau merupakan staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang dan menjadi Kepala KSM THTKL RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Dokter Yohan ini aktif ya di perhimpunan maupun di kelompok studi rinologi di Ikatan Dokter Indonesia serta juga di Peralmuni, jadi Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia, dan menamatkan pendidikan spesialis THTKL tahun 2010 dari Universitas Sriwijaya Palembang dan mendapatkan gelar konsultan dari tahun 2017. Beliau juga merupakan salah satu pembicara instruktur potensial yang kita miliki dan banyak berkiprah baik itu di dalam maupun di luar negeri. Baik, waktu saya persilahkan Dr. Yohan untuk menyampaikan presentasi yang berjudul Patient Compliance to Medical Management of the Powerful Treatment of Chronic Rhinosinusitis. Persilahkan Dr. Yohan. Ya, sebentar dok, saya bagikan slide. Baik dok, apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah dok, sangat jelas. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran para profesor, dokter, dan teman sejawat lain yang bersedia sampai di sesi keempat pada hari ini, pada pre-event webinar. Masih tetap stay tune dalam praktek rinologi dengan berbagai keterbatasan sumber daya yang ada di Indonesia. Izinkan saya, Yohan Livia Magdi, untuk sharing tentang kepatuhan pasien pada terapi medis untuk menjalankan terapi dari rhinosinusitis kronis yang ampuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Panitia Fit Indorino 2024 dan juga Bapak Moderator Dr. Budi. Baik, tentang kepatuhan pasien ini ternyata sangat-sangat mempengaruhi dari angka keberhasilan terapi dari rhinosinusitis kronis. Kalau tadi sebelumnya di slide di materi sebelumnya Dr. Dewi sudah membahas sedemikian baiknya, tetapi kalau angka kepatuhan pasiennya itu rendah, tentu hasilnya tidak maksimal. Berikut ini saya akan tayangkan tentang video. Mungkin dari teman-teman atau kita sendiri ya pada praktek sehari-hari sering mendapatkan kasus seperti ini. Sudah terlihat ya dok ya videonya? My asthma. They said they'd fix it, but it didn't make any difference at all. Well, sometimes doctors make mistakes. Anna, you need to try twice as hard to fix them. Are you using your inhaler? All the time. Go through one a week.
You sure you're using it right? Do I look like an idiot? No. Why don't you show me how your inhaler works? Ya, kalau kita tadi sudah sama-sama menyaksikan video tadi, pasti kita sempat bingung dan bertanya-tanya, kira-kira nih yang salahnya di mana gitu. Apakah dokternya yang memberikan instruksi atau edukasi yang kurang atau ke pasien, atau pasiennya yang nggak nyambung, atau mungkin edukasinya yang kurang seperti itu. Nah, mungkin kalau kita lihat di sini banyak sekali ya dalam praktek sehari-hari pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan dari pasien kepada dokter ya. Misalnya, kenapa sinusku ini hilang timbul? Terus apakah sinus itu harus dioperasi? Terus apa boleh makan obatnya aja pas kumat? Kalau sudah enakan apakah boleh putus obat? Kemudian berapa lama sih harus berobat sinus? Terus apakah sinus itu wajib dioperasi? Terus kalau sudah operasi, apakah sudah selesai gitu, nggak perlu berobat lagi? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lain. Dan saya rasa pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukan hanya dari pasien ke dokter, tetapi dari teman-teman sejawat kita di THT itu juga banyak menanyakan, ini sebenarnya fenomena ini seperti apa? Tetapi kalau kita lihat gitu ya, dari literatur atau dari praktek sehari-hari ternyata akar masalahnya itu adalah dari kepatuhan pasien, sehingga pertanyaan-pertanyaan ini muncul. Baik. Nah, sebagai pendahuluan, tadi mungkin Dokter Dewi sudah menjelaskan apa sih arti dari rhinosinusitis kronis. Mungkin saya sedikit menambahkan bahwa kita semua tahu bahwa rhinosinusitis kronis itu adalah penyakit peradangan atau inflamasi yang kompleks atau complex disease atau systemic disease ya, yang persisten atau yang menetap yang mengenai mukosa hidung dan sinus. Sehingga nanti akhirnya dia berdampak pada quality of life dari pasien. Dan lagi-lagi kita harus menjelaskan ke pasien bahwa rhinosinusitis kronis ini, yang sakit ini adalah mukosa hidung dan mukosa sinusnya. Sehingga karena mukosa hidung dan mukosa sinusnya sakit, proses pengobatannya itu tidak bisa seperti membalikan telapak tangan. Jadi artinya harus melalui proses yang panjang. Dan hal ini harus kita tekankan kepada pasien-pasien yang berobat ke kita. Dan kita juga harus menjelaskan bahwa terapi yang efektif itu bukan hanya obat-obatan saja, tetapi juga modifikasi lifestyle. Jadi kita benar-benar mengobati komorbid yang seperti tadi dijelaskan oleh Dokter Bestari ya. Dokter Dewi ya. Jadi komorbid-komorbidnya apa, faktor resikonya apa, itu yang harus kita obati. Jadi memang nggak bisa seperti membalikan telapak tangan. Dan terkadang memerlukan intervensi bedah. Nah, kemudian berhubung pasien ini lama prosesnya seperti penyakit-penyakit kronis yang lainnya, seperti penyakit DM, kemudian penyakit hipertensi, kemudian seperti penyakit asma, penyakit jantung, itu prosesnya itu panjang. Sehingga memang masalah-masalah kepatuhan pasien itu juga banyak sekali terjadi. Dan hal ini ternyata memang merupakan faktor yang penting. Faktor yang penting akan berpengaruh pada outcomes dari pengobatan rhinosinusitis kronis. Jadi kalau misalnya mau dibilang kepatuhan ini bukan hanya melulu antara dokter dan pasiennya, tetapi juga dari healthcare rumah sakitnya gitu ya. Dan seberapa harus ya pasien itu mengikuti petunjuk dokter, ternyata kalau kita lihat lagi banyak faktor. Yang pertama misalnya demografi. Jadi kalau kita lihat Indonesia ini merupakan negara geografisnya yang negara kepulauan gitu ya. Jadi antara daerah satu dengan daerah yang lain itu memerlukan jarak yang tidak sedikit gitu. Misalnya saya di Sumatera Selatan, di Kota Palembang, di tipe A kebetulan. Jadi untuk di daerah-daerah yang di Sumatera Selatan, untuk mencapai ke Palembang itu perlu waktu. Misalnya dari Lahat atau Pagar Alam itu perlu 8 jam. Dari Oku Selatan itu perlu 6 jam dan sebagainya. Dan terkadang pasien yang datang gitu ya, itu harus juga naik angkutan seperti angkutan laut atau angkutan sungai ya, seperti ketek yang harganya tuh tidak murah gitu ya. Satu orang bisa 500.000,
600.000, dan ini menjadi faktor-faktor yang sering kita lihat dalam praktek sehari-hari. Nah, kemudian selain hubungan antara dokter dengan pasien, pengaruh kualitas edukasi itu juga akan sangat-sangat mempengaruhi. Nah, ini kami ambil dari salah satu literatur di Norwich yang meneliti bahwa prevalensi dan faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pasien RSK setelah dilakukan operasi ISS didapatkan ternyata hampir 2/3 pasien itu tidak patuh gitu ya, tidak patuh terhadap pengobatan setelah dilakukan operasi. Jadi dari penelitian ini dikatakan bahwa penggunaan steroid itu kurang dari 18%. Terus cuci hidung itu kurang dari 1%. Kemudian penggunaan obat-obat juga kurang dari 50%. Sehingga hasilnya memang hasilnya juga nggak bagus atau jelek. Karena berbagai faktor-faktor predisposisi berikut. Dan perlunya sepertinya kita buat memang studi yang mendatang, itu memang harus terfokus pada mengeksplor kualitas hidup. Karena kita ketahui bahwa penyakit rhinosinusitis kronis ini biayanya tidak sedikit. Dan juga apalagi kalau operasi juga mahal biayanya. Dan ini juga menjadi beban di negara ya. Walaupun pasien BPJS atau asuransi, ini juga biayanya sangat-sangat tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini ada treatment plan. Sebenarnya kunci kepatuhan pasien itu adanya di sini, di treatment plan. Jadi artinya pasien yang datang ke kita setelah kita lakukan diagnostik rhinosinusitis kronis berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang yang lain, sehingga kita benar-benar mendiagnosis dengan rhinosinusitis kronis, kita mesti jelaskan ke pasien bahwa rhinosinusitis kronis ini adalah penyakit inflamasi yang kronis pada mukosa hidung dan sinus, yang artinya bukan hanya penyebabnya itu dari virus atau bakteri gitu ya, tetapi banyak faktor-faktor lain, faktor-faktor komorbid, faktor-faktor risiko yang lain, sehingga memang terapinya itu tidak bisa seperti membalikan telapak tangan. Nah, setelah dilakukan terapi, kita juga mesti menjelaskan terapinya seperti apa gitu ya, kemudian kontrolnya harus berapa kali gitu ya, itu kita mesti jelas. Dan kita harus memberitahu bahwa pada saat kontrol, apa-apa saja yang dinilai, sehingga memang benar-benar pasiennya itu menjadi patuh untuk datang. Lalu kita juga jelaskan bahwa sejatinya kita melakukan terapi ini sebenarnya adalah untuk mengatasi komorbidnya. Jadi komorbid maksudnya misalnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Dokter Dewi tadi ya. Jadi misalnya seperti LPR gitu ya, harus 12 minggu, kemudian rinitis alergi ya, bisa 8 mingguan dan seterusnya. Sehingga memang terapinya jadi panjang. Kemudian apabila gagal di terapi, kita harus jelaskan juga harus dilakukan dengan tindakan operasi. Operasi tujuannya untuk apa ini juga harus kita jelaskan dengan baik dan benar. Hingga setelah operasi, kita juga memberikan terapi. Jadi pasiennya memang harus kontrol. Jadi jangan yang kita udah capek-capek operasi gitu ya, udah bagus misalnya operasinya, tetapi karena pasiennya tidak patuh atau tidak kontrol, sehingga hasilnya menjadi lebih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang paling penting lagi di treatment plan ini adalah goal-nya. Jadi kita sebagai dokter kita harus menjelaskan kepada pasien, jadi goal-nya ini apa? Goal-nya ini bukan sembuh, tetapi goal-nya adalah terkontrol atau tidak gitu ya. Nah, apa-apa saja terapi dari rhinosinusitis kronis, mungkin tadi Dr. Dewi sudah menjelaskan dengan cukup lengkap ya. Jadi memang tergantung case by case, kemudian harus perlu strategi juga gitu ya, untuk mengurangi patogen bakteri, kemudian mengembalikan mucociliary clearance transport, kemudian mengurangi inflammatory state dengan berbagai komponen-komponen obat. Nah, begitu juga dengan other emerging option ya, tergantung case by case, disesuaikan dengan faktor-faktor resiko atau komorbid yang ada. Nah,
Apabila pasien akan dilakukan operasi, kita tuh juga menjelaskan. Jadi sebenarnya tujuan operasi itu mau apa sih gitu ya? Baik itu tanpa polip atau dengan polip. Tetapi kita harus berhati-hati dalam memberikan edukasi untuk dilakukan tindakan operasi. Dan memang harus sesuai indikasi. Tidak bisa langsung sedikit-sedikit operasi tidak seperti itu. Apalagi banyak sekali kasus-kasus yang sudah terjadi pada akhir-akhir ini ya. Nah, kita harus jelaskan berdasarkan indikasi dari Lundmaker Staging System gitu ya, apakah ini cocok dioperasi atau tidak. Kita bisa menjelaskan kepada pasien gitu ya. Misalnya Lundmaker CT score yang lebih sama dengan 1, udah gitu sudah diterapi obat steroid 8 minggu atau short term systemic steroid ya. Kemudian SNOT dua-duanya menggunakan kuesioner SNOT dua-duanya lebih sama dengan 20 setelah terapi. Begitu juga dengan yang tanpa polip ya. Itu kita bisa kita bisa tawarkan untuk dilakukan tindakan operasi. Dan juga ada indikasi yang lain. Kita ketahui bahwa rhinosinusitis kronis ini kan akan mengganggu kualitas hidup gitu ya. Apabila sudah ada gangguan tidur, ini yang paling penting, ada sleep quality, ada gangguan tidur, kita juga bisa anjurkan untuk dilakukan tindakan. Gangguan tidur yang seperti apa? Nanti ada juga di SNOT 22 ya. Jadi gangguan tidur misalnya dia ini sulit tertidur, kemudian pada saat tidur malam itu dia terbangun beberapa kali gitu ya. Kemudian pada waktu bangun itu nanti tenggoroknya terasa kering, kemudian terasa badannya lebih capek gitu ya. Itu perlu kita motivasi sebagai indikasi dari operasi. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya teman-teman sekalian bisa menyaksikan pada Indorino hari kedua di hari Jumat, panel diskusi 2 ya nanti tentang sleep disorder breathing, OSA in rhinology jam 2 sampai jam 4 ya. Ini akan lebih dibahas tentang kualitas tidur ya pada rhinosinusitis kronis dan sleep disorder breathing dan OSA. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa hati-hati untuk mengajukan atau melakukan tindakan operasi pada kondisi-kondisi yang inflamasi. Jadi artinya kalau tren yang saat ini memang kalau saya lihat dokter-dokter yang baru tamat gitu ya, kepengen sekali mengaplikasikan ilmunya pada saat sekolah gitu ya, dengan pada saat praktek atau praktek klinis sehari-hari dia melakukan tindakan-tindakan operasi tanpa didasari dengan indikasi yang tepat seperti itu. Kadang masih yang inflamasi banget gitu, misalnya DM-nya tinggi, itu tuh dikerjain, atau inflamasi yang sangat berat itu dikerjakan. Banyak sekali kasus-kasus yang sudah sampai mengenai nervus 3 dan nervus 6 ya. Jadi setelah operasi itu mata pasien nggak bisa gerak gitu, nggak bisa berkedip. Kemudian dia nggak bisa ngelirik ke kanan, ngelirik ke kiri gitu, nggak bisa fokus atau kabur penglihatannya setelah operasi. Jadi ini memang perlu perhatian khusus ya, karena banyaknya kasus-kasus pada teman-teman sejawat kita yang berhubungan dengan hukum ya. Ini cukup memprihatinkan, dan di kodirinologi sendiri sudah ada beberapa kasus ya, pasien-pasien dilakukan tindakan. Misalnya sarafnya putus ya, nervus 3, nervus 6 dan sebagainya. Ini perlu kita pertimbangkan untuk dilakukan tindakan operasi dan harus lebih berhati-hati. Nah, tadi goalnya adalah terkontrol sama tidak terkontrol. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan terkontrol gitu ya? Artinya kita nggak usah janjiin ke pasien nanti bakalan sembuh, itu tidak seperti itu. Kita hanya bisa bilang terkontrol sama tidak. Yang disebut terkontrol itu apabila pasien ini udah nggak ada gejala, ataupun kalau ada gejala dia biasanya sedikit, minimal. Kemudian jika memungkinkan kita bisa melihat dari nasoendoskopi mukosa hidungnya bagaimana, apakah sehat atau hampir sehat, dan hanya memerlukan obat topikal saja. Jadi artinya yang terkontrol tuh hanya memerlukan obat topikal saja, semprot steroid topikal tanpa menggunakan obat-obat oral yang lain. Itu yang disebut dengan terkontrol.
Nah, dari EPOS 2020 sebenarnya nih di sini sudah ada batasan yang disebut terkontrol tuh apa sih gitu ya. Yang disebut partially kontrol tuh apa dan yang tidak terkontrol tuh apa. Kita bisa melihat dari gejala. Kenapa gejala? Karena memang goalnya dari pengobatan rhinosinusitis kronis itu adalah quality of life. Jadi kita melihat dari gejalanya. Nasal, sumbatan hidung ada enggak, rhinore atau postnasal dripnya bagaimana gitu ya. Nyeri wajahnya bagaimana, gangguan penciumannya bagaimana, kemudian gangguan tidur itu ada atau tidak, pemeriksaan nasoendoskopi dan rescue treatment. Nah, ini slide 20 yang tadi saya katakan, setidaknya kita bisa melihat nih pasien pas waktu kontrol, kita lihat nih bagaimana nih, ada nggak apakah sudah ada perubahan membaik atau semakin jelek seperti itu. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa ada 8 alasan pasien kenapa dia nggak mau menggunakan atau patuh dengan obat-obatan. Yang pertama, takut gitu ya. Ternyata takut yang paling banyak karena udah kelamaan gitu ya. Kemudian depresi, terus cemas, terus nggak percaya gitu ya. Kadang pasien itu kan kalau misalnya kita misalnya pasiennya banyak gitu ya, sehingga kita tidak bisa memberikan informasi yang cukup kepada pasien gitu ya. Cuman ya terusin aja ya obatnya ya, hanya kayak gitu. Nanti dia kontrol, ya terusin aja ya obatnya tanpa mendapatkan penjelasan gitu. Jadi kadang-kadang pasien nggak percaya, akhirnya dia pindah-pindah ke dokter-dokter yang lain. Kemudian lack of symptom, jadi gejalanya udah enakan gitu. Kadang ini yang menjadi alasan, aku udah enakan kok, jadi nggak usah aja lah nerusin obat. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Atau misalnya obatnya itu terlalu banyak gitu ya. Nah, terlalu banyak itu jadi ribet gitu ya makannya. Kemudian nggak yakin gitu sama dokternya. Karena mungkin nggak sembuh-sembuh nih udah 2 kali datang, saya mau pindah aja ke dokter lain seperti itu. Ataupun karena masalah biaya. Biaya sih banyak ya. Bisa biaya obatnya sendiri, bisa biaya karena jauh rumahnya gitu ya. Sehingga perlu ongkos yang tinggi gitu ya. Ataupun sekali berobat dia ngajak keluarganya banyak, jadi sehingga biayanya jadi lebih banyak atau tinggi, walaupun pasien ini pasien BPJS. Nah, ini merupakan tantangan buat kita sebagai dokter. Obat-obat yang kompleks gitu ya. Kemudian kita juga kadang saking cepatnya kita ngasih edukasi ke pasien, kita lupa menjelaskan, oh ini efek samping obatnya ini begini-begini gitu ya. Nanti makan metilprednisolon ini pahit gitu ya, itu harus dikasih tahu. Terus nanti pedih perutnya, nah itu tuh mesti dikasih tahu. Apalagi kalau ada LPR dan lainnya, misalnya seperti itu. Atau terapi-terapi yang keilmuan yang kurang dari pasien gitu ya, kemudian kurangnya pengertian dari kegunaan dari obat gitu ya. Kadang pasien kalau nggak dijelasin itu nggak paham, terus dia nggak percaya, terus ya padahal kita nerangin aja udah capek nerangin, kadang dia juga nggak ngerti gitu. Itu juga merupakan suatu tantangan bagi kita. Mungkin karena bahasa. Kadang kita lupa sebagai dokter tuh kita menggunakan bahasa yang terlalu ilmiah gitu ya. Sehingga pasien tuh bengong gitu ya, antara ngerti sama enggak gitu ya. Apalagi kalau dia orang daerah yang nggak ngerti bahasa Indonesia, terus dokternya juga neranginnya juga nggak pas, nggak ngerti gitu. Jadi akhirnya seperti video yang tadi ya. Kemudian biaya juga, ini juga merupakan tantangan buat kita sebagai dokter. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari kepatuhan pasien itu? Kepatuhan pasien itu sebenarnya bukan melulu tentang pemberian obat saja loh. Ternyata tentang follow up gitu ya, perjanjian follow up untuk datang. Ini juga kadang-kadang pasien itu tidak patuh. Ya. Kemudian juga tentang perubahan lifestyle gitu ya, untuk berubah lifestyle. Sedangkan kita ketahui bahwa kepatuhan yang tinggi itu akan hasil outcome-nya menjadi lebih baik dibandingkan kepatuhan yang kurang. Kalau kepatuhan kurang akan kegagalan terapi, kemudian gejalanya semakin banyak dan terutama ongkosnya atau biayanya jadi lebih mahal. Nah, ini kira-kira kenapa sih pasien harus patuh atau nurut sama omongan dokter? Yang pertama, karena kalau nggak nurut dia gejalanya semakin banyak. Kemudian penyakitnya komplikasinya malah kemana-mana. Terus hingga kematian. Kemudian obat yang udah dipakai jadi percuma aja gitu ya. Buang-buang aja dan angka ke rumah sakitnya juga jadi tinggi.
Nah, sebenarnya ada 4 tahapan sih untuk meningkatkan kepatuhan pasien. Yang pertama, kita meningkatkan edukasi pasien. Agak susah ya kalau edukasi pasien. Makanya kalau di rumah sakit itu kita memang harus tahu kira-kira pasaran bahasa pasiennya apa, orang mana. Kalau di daerah kan kami tanya, biasanya kadang-kadang kita pakai bahasa Palembang gitu ya. Jadi meneranginnya kadang-kadang agak susah ya, kadang-kadang kita campur-campur gitu ya. Apalagi kalau kita mau menjelaskan tentang penyakit. Kemudian mengurangi penghalang untuk kepatuhan ini sendiri, meningkatkan kepatuhan pasien dan menggunakan reminder. Artinya memang sebenarnya bukan hanya antara dokter dengan pasien gitu ya. Rumah sakit sendiri sebenarnya harus menyediakan gitu ya, berkolaborasi. Mungkin kita bisa menghubungi Promkes, promosi kesehatan rumah sakit ya, atau kita berhubungan dengan IT sehingga bisa membuat suatu WA blast gitu untuk mengingatkan pasien untuk kontrol ataupun mengirim ke email atau sarana sosmed yang lain, Line, Telegram dan lain sebagainya. Nah, kira-kira faktor-faktor apa saja sih yang berdampak pada kepatuhan ini? Yang pertama adalah terapi atau regimen yang kompleks gitu ya. Jadi sebenarnya kalau yang terlalu kompleks, misalnya obatnya banyak, gitu kita bisa bikin simple seperti kita buat racikan aja gitu. Jadi sekali makan udah selesai. Ataupun misalnya aturan cuci hidung, misalnya cuci hidung 2 kali sehari kita bikin simple aja. Misalnya pada saat mandi gitu. Jadi dia nggak basah-basah gitu bajunya. Jadi sekaligus mandi sekaligus cuci-cuci. Kemudian efek samping obat juga kita mesti jelaskan, terus kita minimalisir dengan misalnya dia ada LPR, asam lambung ya, kita kasih juga obatnya. Kemudian tentang edukasi pasien dan ini kita edukasi untuk kepatuhan dengan menjelaskan treatment plan tadi. Sehingga kita mengikut sertakan pasien itu untuk sama-sama. Sekarang misalnya posisinya di sini nih, untuk mencapai goal ini masih panjang gitu. Sehingga pasien bisa sama-sama bersama-sama kita untuk mengerti terapinya. Kemudian support system. Kalau support system ini sebenarnya penting, ya terutama dari keluarga. Jadi kita juga ngejelasin ke keluarganya. Kalau misalnya pasiennya agak kurang memahami yang kita jelaskan, kita bisa kasih tahu ke keluarganya. Atau social support. Social support, ya misalnya kita bisa membentuk suatu komunitas seperti itu ya, sehingga untuk meningkatkan kepatuhan. Kemudian ada healthcare provider, patient relationship. Jadi kita membentuk suatu komunikasi gitu ya. Jadi kita bisa ada nomor yang dihubungi sehingga bila pasien bertanya kita bisa langsung fast respon. Nah, kemudian bagaimana sih dampaknya kalau patuh terhadap terapi dari RSK? Yang pasti kalau patuhannya tinggi itu akan sangat mempengaruhi gejalanya gitu ya. Jadi terapinya jadi lebih baik, jadi sinusnya juga keluhannya jadi terkontrol ya, seperti gangguan tersumbat, kemudian nyeri wajahnya, penurunan penciuman ataupun tidur, itu masalah tidur tadi akan teratasi. Kemudian akan mengurangi kemungkinan untuk operasi. Lalu akan meningkatkan kualitas hidup karena memang benar-benar pasien yang sesuai dengan treatment plan pasti insya Allah akan membaik gitu ya, baik itu gejalanya gitu ya, kemudian dari pemeriksaan fisiknya juga membaik secara keseluruhan untuk kualitas hidup. Kemudian juga yang pasti tentunya yang terakhir adalah ongkosnya atau biayanya menjadi lebih murah. Nah, ini ada 7 aspek pasien, kepatuhan pasien pada tata laksana RSK. Jadi yang pertama, tadi sudah saya jelaskan tentang treatment plan. Jadi benar-benar kita memberikan edukasi gitu ya. Edukasi ke pasien mulai dari definisi rhinosinusitis sampai goalnya gitu. Terus memberikan instruksinya juga harus jelas gitu ya. Dengan bahasa atau dengan tulisan gitu ya. Dengan gambar, dengan video, itu banyak ya sebenarnya. Begitu juga dengan pemberian terapinya, berapa kali sehari, terus makan apa dulu, kalau perlu dicatat, dikasih notes, kayak gitu. Sehingga benar-benar pasien tuh ngerti treatment plan-nya. Nah, kita juga bisa kasih lihat video nih, gitu. Sering merasa hidung tersumbat, beringus kental berwarna kuning kehijauan, atau merasa nyeri di area wajah dan kepala? Jangan-jangan kamu lagi menderita sinusitis. Apa sih sinusitis itu? Ini kata dokter. Lebih sinusitis kronis seperti ini. Gejalanya seperti ini.
Sinus adalah rongga di tulang wajah, tepatnya di daerah dahi hingga daerah seperti itu. Nah, itu ataupun flyer-flyer ini kita bisa bekerja sama dengan promosi kesehatan rumah sakit atau kita bagikan nanti pada pasien pada saat menunggu. Kemudian, nah, kepatuhan obat. Bagaimana nih kepatuhan obat? Kita mesti, ini merupakan suatu hal yang penting, jadi nggak boleh di-skip gitu ya. Misalnya pagi aja minum, besok paginya lagi, kayak gitu ya. Itu juga selain konsisten, kita juga mesti kasih tahu efek sampingnya, dan itu harus termonitor ya. Nah, cara-cara penggunaan semprotnya juga kita mesti kasih tahu. Berbagai merek pasti memiliki keunggulannya gitu ya, masing-masing. Nah, ini caranya kita harus jelasin ke pasien. Kalau perlu, kita bisa contohin cara semprot hidung yang benar itu seperti apa. Kemudian berapa kali sehari gitu ya. Begitu juga dengan cuci hidung gitu ya. Cuci hidung harus jelas nih. Kita kasih tahu cuci hidung itu apa sih gitu ya. Terus kira-kira untuk apa sih fungsinya gitu. Kita bisa menjelaskan dengan video mungkin ya. Video dan bisa juga dengan gambar ataupun dengan buku-buku. Nah, ini sih sebenarnya dari Kode Rinologi itu ada video panduan cuci hidung. Sebenarnya ini bisa kita kasih ke pasien-pasien cara menggunakan cuci hidung dengan teko tuang, botol bertekanan gitu ya, ataupun pada dewasa dan bayi dengan menggunakan cairan NaCl 0,9%. Nah, ada juga buku nanti kemungkinan akan ada launching buku ya, ini sebelumnya sih sudah pernah di Pontianak pada saat MBKN kemarin. Itu juga bisa nanti setelah ada ISBN-nya bisa kita sebarkan ke masyarakat. Sehingga ini memang benar-benar bermanfaat. Nah, kemudian juga kita bisa bikin video-video gitu ya. Video-video cara mencuci hidung yang baik dan benar itu seperti apa. Sehingga pasien itu bisa mempraktekannya di rumah. Terkadang dengan banyaknya pasien dan waktu yang singkat, kita tuh nggak sempet ya mau menjelaskan dengan baik dan benar. Nah, ini yang penting banget ini. Ini adalah follow up ya. Jadi follow up-nya itu harus memang benar-benar ada schedule-nya gitu ya, terjadwal follow up-nya. Dan ini merupakan suatu monitoring dari kondisi pasiennya. Apakah kira-kira treatment-nya ini mau dilanjutin atau enggak, atau operasi saja, atau dosisnya dikurangin gitu ya. Dan ini merupakan media komunikasi yang terbaik gitu antara pasien dan dokternya. Sehingga memang pasien itu benar-benar diikut sertakan gitu ya. Dan dokternya benar-benar yang aware gitu ya ngurusin pasiennya. Nah, ini kita coba membuat suatu buku kontrol. Ini sih kalau kami membuat suatu buku kontrol. Sebenarnya ini terinspirasi dari buku imunisasi pada anak-anak gitu. Kita melihat kenapa sih? Dan ini buku pada kontrol ibu hamil. Kenapa sih kok pasien-pasien yang diimunisasi atau ibu hamil tuh benar-benar taat dan patuh gitu ya, datang pada waktu yang ditentukan gitu. Berbeda dengan pasien-pasien dengan rhinosinusitis kronis. Nah, itu kenapa? Jadi setelah kita lihat, oh ternyata dia punya buku. Yang ternyata isi bukunya itu tentang di mana sekarang keberadaannya. Ya, isi bukunya adalah sebagai berikut. Nah, selain kita mendiagnostik, oh diagnostiknya rhinosinusitis kronis gitu ya. Sudah dilakukan terapi apa saja. Kemudian di sini juga ada bagan kontrol yang tadi ya, yang kontrol, uncontrol sama partially kontrol. Kemudian ada SNOT 22 juga gitu ya, untuk melihat progresnya. Kira-kira yang saat ini datang ini udah sampai mana tahapannya. Bisa diulangi lagi nanti 1 bulan lagi gitu ya. Kita janjikan 1 bulan lagi ya, kita lihat seperti itu. Biasanya kalau pasien tertib gitu ya, kita juga dia punya buku juga. Jadi dia merasa bahwa merasa benar-benar diperhatikan gitu. Jadi dia bersama-sama bersama-sama untuk mewujudkan goal yang baik, goal yang terkontrol dengan baik. Mungkin seperti itu salah satu kepatuhannya. Kemudian untuk kita mesti menanyakan penghalangnya untuk kepatuhan ini tentang biaya ya. Biaya ini memang tidak sedikit. Oke lah pasien BPJS misalnya. Tetapi terkadang memang untuk kontrol dia tuh perlu biaya yang tidak sedikit. Misalnya rumahnya itu jauh gitu ya.
Kemudian dia juga setiap datang itu juga biayanya nggak murah, dia harus membawa beberapa keluarganya. Kemudian juga untuk asuransi juga, walaupun dibayar asuransi, tetapi kan ini juga suatu beban ya di negara bahwa biayanya juga tidak sedikit. Kemudian tentang kompleksitas dari terapinya, mungkin tadi sudah saya jelaskan, kita bikin terapi kombinasi saja, atau misalnya cuci hidungnya pada saat mandi, misalnya seperti itu. Kemudian yang ini lifestyle modifikasi, tadi mungkin Dokter Dewi sudah menjelaskan. Jadi memang sebenarnya sejatinya terapi RSK ini adalah untuk menterapi komorbid dan menterapi risk faktor, sehingga memang tidak bisa seperti membalikan telapak tangan, termasuk misalnya menghindari alergen, bila dia ada rintisan alergi, kemudian tidak merokok lagi, ya, berhenti merokok, kemudian menciptakan hidrasi yang baik, seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, psychological support ini sangat-sangat penting. Ternyata kita memang harus berpikir tentang psychological support, karena memang rata-rata untuk penyakit-penyakit kronis gitu ya, ini memang perlu suatu psychological support, bukan hanya rhinosinusitis kronis, penyakit-penyakit kronis seperti asma, DM, jantung, hipertensi gitu ya, autoimun dan lainnya, itu memang perlu pengobatan jangka panjang, sehingga memang dari keluarga itu harus memang benar-benar memberikan support gitu ya, karena untuk mengatasi depresi dan kecemasan ya, karena udah saking lamanya. Kemudian support group ini penting. Jadi kalau misalnya untuk penyakit-penyakit kronis yang lain seperti DM itu ada grup DM gitu ya, grup autoimun atau SLE. Nah, setidaknya mungkin kita bisa bikin suatu grup support seperti grup rhinosinusitis kronis gitu. Jadi mereka itu pasien-pasien itu saling sharing tentang pengalamannya, experience-nya, kemudian strategi-strategi ini gimana untuk menata laksana rhinosinusitis kronisnya. Jadi biasanya kalau ada pengalaman-pengalaman mereka jadi lebih senang gitu ya, tidak sendiri. Dan terapi intervensi bedah. Nah, ini yang tadi saya sudah katakan. Misalnya terapi treatment medikamentosanya gagal, harus dilakukan terapi bedah. Nah, terapi bedah ini kadang-kadang dokternya udah sulit mengerjakannya, udah susah, udah capek-capek, tetapi kalau tidak ditunjang dengan perawatan post operasi, ini juga hasilnya juga nggak baik gitu ya. Misalnya seperti yang tadi yang jurnal saya jelaskan tadi, angka 2/3 dari pasien-pasien operasi selama 4 tahun itu sangat-sangat rendah, ini juga akan sangat mempengaruhi tentang keberhasilan terapi. Nah, jadi mungkin ada 5 strategi untuk meningkatkan kepatuhan. Yang pertama tadi edukasi kepada pasien, yang kedua kita membuat regimen obat yang lebih simple, kemudian memberitahukan tentang efek samping, kemudian kita follow up dan monitoring, dan yang kelima adalah kita memberikan motivasi gitu ya. Alhamdulillah sudah sampai pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah kepatuhan pasien terhadap pengobatan ini sangat-sangat penting untuk terapi, terutama terapi medis ya pada rhinosinusitis kronis, karena kita ketahui rhinosinusitis kronis adalah pengobatannya jangka panjang gitu ya. Dan kegagalan atau tidak kepatuhan itu mengakibatkan hasil yang outcome yang buruk. Ini juga akan mempengaruhi sistem kesehatan di Indonesia tentunya, dan pastinya akan biayanya menjadi lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah kita perlu strategi nih sebagai dokter untuk meningkatkan kepatuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan para dokter semua. Semoga bermanfaat, dan kami mohon masukan apabila masih banyak kekurangan dari kami. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Surabaya 22 sampai 24 Agustus 2024. Terima kasih. Terima kasih Dr. Iwan. Presentasinya selalu informatif, ya, terstruktur. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil. Jadi kita sudah selesai pada penghujung acara. Hari ini topiknya cukup komprehensif, menyangkut kewaspadaan penggunaan antibiotik, tentang komorbiditas dan faktor risiko, serta bagaimana kiat-kiat untuk menguasai pembacaan CT scan, serta
manajemen, terutama compliance pasien, kiat-kiat. Baik, kita punya waktu 20 menit, jadi nanti kita akhiri saja sampai pukul 16.00. Jadi mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan ini bisa terjawab. Yang pertama dari Dr. Rini Febrianti dari Banjar, Jawa Barat, ditujukan ke Dr. Dewi. Jadi bagaimana memastikan bahwa rhinosinusitis kronik pada seorang pasien disebabkan oleh GERD. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat saja, Dok. Saya persilakan, Dok. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang cukup bagus ya tentang GERD. Memang akhir-akhir ini banyak sekali ya rhinosinusitis kronik karena GERD. Yang penting kita adalah anamnesis dan riwayat medis, di mana kita harus lakukan wawancara tentang pasiennya, di mana rasa asam atau pahit di mulut, sensasi terbakar di dada, dan regurgitasi ini harus ditanyakan juga. Kemudian pemeriksaan fisik, ini pemeriksaan fisik juga harus bisa mengidentifikasi apakah ini karena erosi pada enamel gigi atau akibat dari asam lambung dan tanda-tanda iritasi dari faring. Kemudian kita harus kolaborasi juga dengan gastro, penyakit dalam, untuk dilakukan endoskopik ya, kita bisa mengetahui apakah di situ ada erosi dan sebagainya. Tahap yang selanjutnya adalah dengan pH monitoring 24 jam, di mana untuk mengukur tingkat keasaman dalam asebagus. Memang ini sulit ya, bukan bagian kami. Kemudian pemeriksaan imaging. Kemudian tidak ada salahnya itu pemakaian terapi dengan PPI. Dapat dilakukan untuk mengetahui kalau memang itu gejalanya bisa menurun dengan pemberian PPI, maka pasien disebabkan juga bisa karena GERD. Kemudian konsultasi ya dengan disiplin yang lain, misalnya tadi sudah saya sebutkan tadi dengan dokter penyakit dalam sub gastro. Mungkin dari saya itu, Dokter Budi. Dewi, penjelasannya cukup jelas dan singkat, dan jangan lupa kita juga punya divisi bronkoesofagologi yang juga mendalami problem LPR ya, lebih tepatnya mungkin LPR kalau sudah menyangkut ke kita. Baik, Ya, mungkin terima saya kasih bisa Dr. menambah Dewi. lagi, Dokter Budi. Pertanyaan Mohon maaf, saya bisa menambah lagi. Ya, Memang kita bagus ya dengan divisi BE, kita memang harus kerjasama. Nanti dari divisi BE akan dilakukan pemeriksaan TNE. Tetapi memang kesulitannya pemeriksaan TNE tidak semua rumah sakit atau center ada TNI di sini. Tapi masih ada pemeriksaan FIS dan sebagainya. Ini penting juga ya, Dokter Budi ya. Ya, setuju dokter. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi Dokter Dewi. Pertanyaan kedua, ini dari Dr. Laurentius Aryawan, spesialis bedah plastik dan rekonstruksi. Terima kasih Dr. Laurentius sudah berkenan untuk bergabung dengan kami dari TAT BKL. Izin membacakan pertanyaan dokter. Jadi bila dilihat banyaknya atau jeleknya hygiene gigi masyarakat Indonesia, apa tidak setiap sinusitis kronis unilateral diagnosis bandingnya dicurigai dari gigi? Mungkin ini karena menyangkut faktor risiko, kembali pertanyaan ini ditujukan kepada Dr. Dewi ya. Nanti sambil pertanyaan nomor 3 ini mungkin kalau bisa dilihat oleh pembicara juga di kolom chat, itu ditujukan kepada Dr. Bestari untuk menyiapkan jawabannya yang pertanyaan nomor 3, atau izin saya bacakan aja dulu pertanyaan nomor 3 dari Dr. Elvi Syahrina Banjarmasin.
untuk menghindari antimikrobial resisten dalam merawat pasien rhinosinusitis kronik, apakah ada batasan waktu penggunaan antibiotik ini? Kemudian penggantian pemberian jenis antibiotik, apa ada batasannya? Dan apakah operasi menjadi pilihan? Jadi ini mungkin ini bisa dalam jawaban terpisah, tapi saya mohon Dr. Bestari nanti untuk jawaban pertanyaan nomor 3 yang ada terdiri dua item ini, itu bisa Dr. Bestari siapkan. Ini pertama kembali ke Dr. Dewi ya. Silakan Dr. Dewi dari Dr. Laurentius. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan juga cukup bagus dan sering terjadi ya. Tadi saya belum menyebutkan bahwa rhinosinusitis itu ada primer dan sekunder. Di mana sekunder itu bisa unilateral maupun diffuse ya. Nah, ini penting juga kita harus pastikan apakah ini karena gigi atau tidak. Itu yang penting dari pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Nah, kalau rhinosinusitis kronik karena gigi, ini biasanya sekunder, tetap harus kita lakukan pemeriksaan, kita DD, diagnosis banding, unilateralnya itu bisa juga dari gigi, sehingga perlu juga ya dilakukan pemeriksaan gigi, baik itu secara foto panoramik, apakah dipastikan apakah itu karena gigi, tetapi tidak menutup kemungkinan juga kita harus mendede kalau itu sekunder yang unilateral, misalnya karena jamur atau tumor. Sebenarnya itu bagus ya, sehingga kalau kita berpikiran kalau itu unilateral dan sekunder, itu tetap harus kita lakukan pemeriksaan. Yang paling penting dan paling sering itu kita pastikan dulu kalau dari gigi kita selain CT scan SPN, sinus paranasal juga tidak ada salahnya dengan foto panoramik untuk memastikan penyebabnya itu dari gigi. Ya, mungkin itu Dr. Budi, semoga berkenan. Ya, terima kasih. Demikian Dr. Laurentius, jawaban dari Dr. Dewi. Semoga bisa menjawab pertanyaan dokter. Berikutnya Dr. Elvi Syarina. Saya persilahkan Dr. Bestari. Baik, terima kasih Dr. Budi. Terima kasih Dr. Elvi Syarina. Ini memang kegiatan kita sehari-hari ya. Jadi apakah ada batasan waktu untuk pemberian antibiotika? Secara teori tentu antibiotika untuk rhinosinusitis akut itu di guideline kita pakai 10 sampai 14 hari. Artinya inilah ketidakpastian yang pasti itu di kedokteran. Kenapa 10 sampai 14 hari? Nah, ini tergantung kepada pertimbangan kita sebagai dokternya. Kalau gizinya baik, serapan obatnya baik, kemudian kondisi tubuhnya memang normal, biasanya kita cukup memberikan 10 hari. Tetapi pada orang-orang tertentu di mana serapannya agak terganggu, kemudian kondisi gizinya juga lebih buruk, itu kita putuskan untuk memberikan 14 hari. Nah, masalahnya bukan batasan waktu ini. Yang paling sering bagi kita dokter THT adalah pasien ini sudah diberikan terapi pendahuluan. Jadi pasiennya sudah berobat ke klinik tingkat 1 dan kemungkinan besar memang sudah didiagnosis sebagai rhinosinusitis kronis, tapi tidak optimal. Nah, ini yang paling penting, dokter, kita tanyakan saja ke pasiennya, apa obat-obat yang sudah didapatkan sebelum ke kita. Nah, kalau di rumah sakit juga, sebelum dirujuk, sudah dapat obat apa, baru kalau dia memberikan dan ada catatan, nah ini agak murah, kita akan melanjutkan ke terapi lini kedua. Tetapi kalau tidak ada, nah ini yang agak sulit ini. Kita mulai lagi dengan batasan waktu tadi 10 sampai 14 hari untuk rhinosinusitis akut ini. Kemudian kalau kita akan melakukan penggantian, nah ini teoritisnya kembali kita harus kultur sebenarnya.
Jadi beberapa sentra rumah sakit sekarang punya PCR yang kulturnya bisa dibaca dalam 4 jam atau paling lama 1 hari ya. Tapi kalau tidak ini resikonya kultur itu masih 4 sampai 6 hari. Nah, ini juga membuat dilema bagi kita sebagai dokter spesialis. Nah, pilihannya adalah penggantian itu harus didasarkan kepada kultur PCR kalau kita punya, kalau tidak kita tetap mengambil kultur, kemudian secara empirik kita menaikkan apa namanya line ya. Jadi obat-obat itu di rumah sakit atau di klinik kita kan ada line 1, line 2 dan line 3. Dan sesuai dengan diskusi kita di kodirinologi tentu hampir kita tidak memulai dari line 1. Jadi kita mulai dari line 2 dan line 3 sehingga penggantian ini batasnya adalah setelah optimalisasi medical terapi, tidak juga kita lakukan pemeriksaan lab sambil menunggu kita boleh secara empirik menggunakan lagi obat-obat yang di line selanjutnya. Mungkin begitu, Dr. Helena. Terima kasih, Dr. Budi. Dr. Bestari. Pertanyaan nomor 4 sudah dijawab Dr. Rusdian di kolom komentar. Terima kasih Dr. Rusdian. Berikutnya pertanyaan nomor 5, ya, masih dari Dr. Elvi Sari. Ini mungkin ditujukan kepada Dr. Yowan. Jadi nanti Dr. Yowan, kemudian Dr. Luh Putu Dena ini juga Dr. Yowan, ya. Jadi pada pasien RSK dengan polip rekuren setelah FES, pada pasien menolak dilakukan lagi, terapi apa yang sebaiknya dilakukan? Dr. Yowan, karena waktunya sudah tinggal 7 menit, mungkin bisa 3 menit menjawab 2 pertanyaan dari 2 peserta ini. Terima kasih. Ya dok, tadi pertanyaannya dari dokter Evi ya? Elvi, penggunaan steroid, terutama oral, pada pasien Oke. rhinosinusitis kronik. Ya. Terima kasih dokter Elvi. Jadi memang sebenarnya kalau penggunaan steroid oral itu biasanya jangka pendek ya, 1-2 minggu. Dan untuk yang rhinosinusitis kronis itu yang diutamakan sebenarnya steroid topikal seperti itu. Jadi dengan obat-obatan yang lain seperti macrolide, antibiotik dan lainnya yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter Dewi di slide materi sebelumnya. Mungkin itu dok. 1-2 minggu. Jelas. Berikutnya Dr. Yowan untuk pertanyaan nomor 6 dari Dr. Luputu Dena. Poin pertama, pada pasien RSK dengan polip yang rekuren dengan FES, menolak untuk operasi kembali. Mungkin ada terapi yang sebaiknya dilakukan. Yang mana tadi? Di mana di sini? Dokter Luputu ya? Dokter. Ya. Sebentar pertanyaannya. Dokter Luputu. Ya, dokter Luputu, pasien dengan RSK dan polip yang muncul lagi setelah operasi. Jadi sebenarnya tadi tentang kepatuhan pasien ya, lagi-lagi memang ini memang mesti kita jelaskan di awal gitu ya. Jadi sudah dilakukan terapi, kemudian treatment plan-nya misalnya gagal dilakukan tindakan operasi. Nah, apabila dia timbul lagi, memang kita harus jelaskan ya. Dokter Budi ini juga dilema juga untuk kita yang timbul lagi. Biasanya kita terapi dulu, dok. Kita terapi dulu maksimal gitu ya. Kita melihat faktor-faktor yang lain. Gitu, apakah ada faktor-faktor komorbid yang perlu kita rapihin atau faktor-faktor resiko yang lain. Kemudian biasanya nanti setelah dilakukan terapi, apabila dalam waktu 2 bulan masih bertambah besar, mungkin bisa kita lakukan tindakan operasi yang berikutnya. Seperti itu dok, mungkin yang bisa disampaikan. Iya, ini ada satu pertanyaan dari dokter. Terima kasih Dr. Yohan. Satu pertanyaan lagi dari Dr. Amalia Salsabila dari Palembang ini, dari satu kota ini dengan Dr. Yohan. Saat ini di rumah sakit tipe B atau tipe C, umumnya pasien tidak bisa mendapatkan steroid intranasal ya, harus dirujuk ke tipe A. Jadi bagaimana ini mencikapi hal ini dok? Oke.
Jadi memang banyak sekali, mungkin bukan hanya di Sumatera Selatan, mungkin di daerah-daerah lain ya. Ada rumah sakit tertentu yang kerjasama dengan BPJS-nya itu hanya tidak mendapatkan stereotopikal, sehingga dia perlu dirujuk ke rumah sakit yang tipe yang lebih tinggi. Memang itu juga menjadi dilema untuk kita ya. Kadang memang setelah dirujuk pun dia hanya mendapatkan obat beberapa hari, Dok. Misalnya hanya 3 hari gitu ya. 3 hari, terus nanti dia pulang, nanti kan nggak mungkin kontrol lagi 3 hari. Misalnya rumahnya jauh, itu perlu biaya yang tidak sedikit. Mungkin ini juga bisa menjadi masukan untuk kita sebagai dokter THT, kemudian ke kodirinologi, mungkin nanti kita akan sampaikan ke kolegium, ataupun Perhati ya, bekerja sama dengan BPJS, mungkin kita duduk bersama, kita berharap agar rhinosinusitis kronis ini bisa dimasukkan menjadi penyakit-penyakit kronis yang lain, Dok. Seperti DM, hipertensi, jantung, asma gitu ya, PPOK, epilepsi yang SLE, yang memiliki PRB, pasien rujuk balik gitu ya, sehingga dia bisa dapat obatnya bukan cuma 3 hari atau 1 minggu, tetapi bisa sebulan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini juga menjadi suatu fenomena atau dilema yang Ya. kita temui di praktek klinik rhinologi sehari-hari, Dok. Baik, terima kasih Dr. Yohan. Jadi jawabannya sangat pragmatis ya. Jadi ini menyangkut policy dari pemerintah. Kita juga mesti hati-hati menjelaskan ini kepada pasien. Jadi ini juga sesuai dengan pertanyaan ini, sesuai dengan topik kita hari ini tentang practicing rhinology within resources limitation in Indonesia. Jadi memang kita ingin sesuatu yang ideal, tapi kita memiliki keterbatasan sesuai dengan area yang kita miliki masing-masing. Jadi mohon maaf sebetulnya masih banyak pertanyaan, tetapi karena kita harus dibatasi oleh waktu sudah menunjukkan pukul 16 kurang sedikit ya, saya kira kita sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada keempat pembicara, Dr. Bestari, Dr. Dewi, Dr. Rusdian, dan Dr. Yohan. Terima kasih atas sharing ilmunya, insya Allah bermanfaat dan berkah. Juga terima kasih kepada seluruh peserta yang setia join dari awal hingga akhir. Semoga mendapatkan manfaat, betul-betul manfaat dari acara pre-event webinar kali ini. Jadi webinar kali ini sebagai kaitan dengan 5th Indo Rhino, selamat berjumpa kembali di Surabaya tanggal 22 sampai 24 Agustus nanti. Sudah tinggal kurang dari 1 minggu ya. Baik, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada MC Dr. Rina. Saya persilakan Dr. Rina. Terima kasih kepada Dr. Budi, Dr. Dewi, Dr. Bestari, Dr. Rusdian, dan juga Dr. Yohan. Berikutnya kami mohon kepada para pembicara untuk tetap dapat menyalakan kamera karena kami akan melakukan sesi foto. Sesi foto akan saya pandu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih, dokter. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pre-event 5th Indo Rhino 2024. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi hadirin dan para tamu undangan. Sampai jumpa pada main event 5th Indo Rhino 2024 pada tanggal 22 hingga 24 Agustus 2024 di JW Marriott, Surabaya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, salam.